bersalawat jadi hidup, Betul, jadi adem. betul. Jadi ingat ya, mendapatkan 1 kali salawat dapat 10 salawat dari Allah. Masya Kalau 10 kali Allah. salawat dapat 100. Ah. Bisa salawat 100 kali setiap pagi. Insya Allah mendapatkan 3 pahala ampunan Amin. derajat. Amin. Saya ya mau buka Allah. rahasia saya. Apa Saya tuh? kalau menuju ke sini pasti baca 5 zikir. Oh gitu, apa aja tuh Ustaz? 3 zikir sih, 500 maksudnya. Oh 500. Istighfar 100. Heeh. Bahkan baca basmalah 100. Heeh. La ilallah 300. Salawat 100. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kita Iya. ngebahas tentang temanya Bu, juga luar salawat ya, biasa Bu. nih Bu. Iya Masya Allah. Tema kita hari ini juga luar biasa Pak Ya, Ustadz. berkaitan Buat salawat jamaah juga. yang di rumah nih ya, Iya. yang baru bergabung ya kan. Mungkin sama-sama selama ini mungkin cuek-cuek aja terhadap yang satu ini. Apa itu? Anak yatim. Oh iya. Ya maksudnya ada tetangga yang yatim, yang segala macam ya mungkin saudara. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita makan enak ternyata di lingkungan kita ada anak yatim yang tidak Nauzubillah, terurus. Karena bisa nauzubillah. jadi dalam harta kita ada hak anak yatim di dalamnya. Masya Allah. Nah ini bicara masalah tentang anak yatim nih. Anak yatim ada yang bilang ini kan biarin aja saudaranya yang ngurus. Sebenarnya bicara masalah anak yatim ternyata tadi dijelaskan oleh para guru-guru kita juga semua. Bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita Pakai semua. saya, ya Allah astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu inspiratif ya. Di mana beliau ini hanya sebagai supir tapi bisa punya 38 anak yatim yang menetap dan 50-an lebih yang ada di luar. Tadi Itu waktu- ada Pak Joko. Tadi waktu aku beri terus terang maaf ya Hmm. Pak Joko, maaf. Sebenarnya yang hebat itu adalah Ibu Joko. Ibu Joko, kenapa begitu? Ibu Joko mana Ibu Joko? Karena Ibu Joko yang ikhlas untuk berbagi. Oh bener juga ya. Tepuk tangan dulu, ada Ibu Joko. Tepuk tangan dulu Masya Allah. Kalau Ibu Joko tidak mau, Iya. Iya. Pak Joko. Pak Joko kan jarang ada di rumah. Tapi hari ini kita akan ngebahas lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi ya. Yang tadi sudah menemani sama-sama untuk bersalawat. Nih Masya Allah nih mudah-mudahan buat semua yang hadir di sini nih ya. Dikasih syafaat semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Kita kembali lagi ke tema kita pagi hari ini. Yuk santuni anak yatim piatu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Biasanya kita kan kalau ngasih anak yatim santunan ini bingung. Bagaimana kalau anak yatim piatu tersebut itu ternyata udah dewasa. Dia anak yatim piatu sih, tapi umurnya udah 19 tahun. Udah gadis. Ya ini gimana nih? Coba kita minta penjelasannya sama guru kita kembali. Habib Muhammad bin Syahab. Mohon izin waktunya silahkan. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para guru. Kalau kita dengar tadi sebelumnya tadi artinya bagaimana nikmat atau besarnya pahala orang yang bersantun kepada anak yatim. Cuma sedikit aja ngasih di dalam kitab itu dikatakan yang dikatakan yatim man mata abuhu. Orang yang meninggal ayahnya itu yatim. Kalau buat hewan yang ditinggal ibunya itu yatim. Ya, kalau buat manusia yang ditinggal ayahnya itu dikatakan yatim. Kalau buat hewan yang ditinggalkan ibunya itu baru dikatakan yatim. Maka orang yang memelihara anak yatim tadi dikatakan bagaimana kelakuannya segala macam itu makanya pahalanya besar. Semua orang pengen masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga? Bu, yakin masuk surga? Dibilang yakin pelan semua. Maka kata Nabi, ana wa kafirul yatim kahatain. Ana wa kafirul yatim fil jannah kahatain wa asyara bisababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Maka Nabi SAW sampai menjamin, artinya mengatakan saya dan orang yang menyantunin anak yatim fil jannah kahatain. Artinya Nabi mengisyaratkan sangat dekat sama Nabi, sudah masuk surga tapi bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka Nabi katakan saya dan orang yang menyantunin anak yatim seperti ini di dalam surga. Artinya sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kalau ditanya batasan tadi, Ibnu Abbas itu pernah ditanya disuratin ya. Artinya beliau itu pernah ditanya batasan anak yatim itu seperti apa? Beliau mengatakan batasan anak yatim itu setelah baligh. Jadi orang kalau sudah baligh artinya kalau mengikuti hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yutma ba'dah tilam.
Nabi mengatakan tidak dikatakan yatim orang yang sudah ihtilam, artinya sudah mimpi. Kalau yang perempuan dia sudah haid dan yang laki-laki dia sudah mimpi atau sudah dewasa lah. Kalau belum mimpi-mimpi juga batasan dalam Islam dikategorikan 15 tahun. Belum juga berarti bantet. Bib, jangan ngomongin bantet, takut ada yang tersinggung katanya. Jadi artinya batasan. Tapi bagaimana kalau orang yang setelah yatim, setelah baligh, tapi masih tidak juga mempunyai sesuatu, nanti maksudnya kepada wajib zakat. Kan termasuk mana dia? Kategori fakir atau terkategori miskin. La yutma ba'dal ihtilam, artinya tidak dikatakan yatim atau anak yatim kalau dia sudah baligh atau sudah dewasa. Tapi kalau dia masih miskin atau masih fakir nanti wajib zakat, tetap disantunin. Artinya yatim, kalau Indonesia dibilang yatim piatu, sebenarnya piatu itu tidak ada. Artinya orang yang ditinggal ibu tidak dikatakan yatim, tapi orang yang ditinggal ayah dikatakan yatim. Tapi tetap dua-duanya wajib kita lebihkan kasih sayangnya. Sebab bahaya ibu-ibu, kalau kita bikin atau tadi dikatakan makan anak yatim, kalau di dalam kitab Rahikul Makhtum ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi kan diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka. Nabi lihat ra'a aklatil yatim, Nabi melihat siksaan orang yang makan harta anak yatim. Maka dilihat dia punya bibir kamasyafiril ibil, bibirnya lebar seperti bibir onta. Tahu bibir onta? Tahu bibir onta? Itu lebarnya seperti bibir onta dan dibasuhkan daripada api neraka seperti bongkahan-bongkahan arang yang panas itu langsung keluar dari kemaluan belakangnya. Tembus orang yang makan harta Nauzubillah. anak yatim. Harta anak yatim. Kayak Ya. tadi dijelaskan di awal sama Ustadz Kafi Betul. segmen ya. Ya. Ada bapaknya meninggal, tanahnya dijual sama saudara. Jadi intinya adalah bicara masalah tentang yang masih dibilang yatim itu batasannya adalah baligh. Baligh, Ya. betul. Kalau perempuan itu berarti dia udah datang bulan, kalau laki-laki udah mimpi. Kalau nggak Betul. mimpi-mimpi, Banten. bantet. Ya Allah gak enak banget. Bim makasih banyak Bim, Sama-sama, jazakallah Mak. khair atas ilmunya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Maaf Ustadz Febri ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Oh. Ini Masya Allah nih, sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita yuk. Sama-sama kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih. Pak Joko, mohon izin ada yang mau ditanyakan gak? Boleh silakan. Ya ini Ustadz, saya pengen tanya ini. Iya Pak. Kita kadang katanya disuruh membiasakan mengusap kepala anak yatim. Kepala anak yatim. Yang mana katanya kalau mengusap kepala anak yatim itu akan mendatangkan kebaikan sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim. Masya Itu apa Allah. benar Ustadz? Apa benar ya? Ustadz Maulana mohon izin dijawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, ada 3 tanggung jawab kita kepada anak yatim. Aduh, aku sedih loh. Kenapa Ustadz? Karena anak-anak saya sudah meninggal ibunya. Ada 3 sebenarnya, Mak. Aduh ya Allah, saya sedih banget. Yang pertama, bagaimana kita bisa bentuk penyayangan. Memegang itu kan bentuk sayang. Karena begini, mohon maaf. Anak yatim itu bukan hanya disantuni. Sabar ya Bib. Sabar Bib. Tapi anak yatim itu harus dihormati, dihargai. Mana tepuk tangannya? Namanya bukan menyentuh, memuliakan anak yatim. Ini kata-katanya. Memuliakan anak yatim. Saya tidak setuju kalau anak yatim itu dikasih gimana ya? Dihinakan, tidak bisa. Kalau perlu dibuatkan istana anak yatim. Rumah anak yatim. Dibahagiakan. Itu bentuk penyayangan, disayang. Itu anak itu kalau dipegang kepalanya dieluskan lumayan. Iya, Enak iya. kan? Enggak tahu dia. Enggak tahu dia. Ada Masya Allah. Karena kenapa? Mohon maaf. Yang kedua, bukan hanya bentuk penyayang, bentuk perhatian, bentuk mendidik anak yatim. Saya setuju. Aduh ya Allah. Anak saya, istri saya meninggal. Saya langsung pasang CCTV.
Di Di kamar rumah. anak, di ruang tamu, di tempat anak saya main, di depan rumah. Kenapa? Supaya saya bisa lihat setiap saat apa yang dilakukan anak saya. Itu bentuk berat. Yang berikutnya menafkahi sekolah. 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 Bagus. Harus gitu. Maaf, jangan tersinggung. Banyak yang mau ambil anak yatim. Kenapa? Karena tidak ada yang jaga rumah. Jadi anak yatim disuruh jaga rumah. Astagfirullah. Ada yang ambil anak yatim. Untuk apa? Jaga toko. Jaga warungnya. Ada yang jaga ambil anak yatim. Supaya disuruh-suruh. Bersih-bersih rumah. Enggak benar itu. Mulai panas nih. Itu aja Ustadz. Dari Habib. Anna rajulan syaka ila Rasul sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ya. Ada seorang guru tuh sama Nabi ngadu dengan kerasnya hatinya. Kok hati saya ini keras? Kata Nabi obatnya ada 2. Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usap kepala anak yatim dan berikan makan orang miskin. Jadi jangan diusap doang tipis rambutnya. Kasih duit tuh. Iya. Jangan diusap Itu doang. bentuk kasih sayang. Iya ini Masya Allah. Tapi Jazakallah kan khair. saya sudah kasih coklat tadi kan. Iya, Masya Allah. Makasih banyak tuh buat guru-guru kita. Pak Joko bagus banget pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah kita lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini nih. Yang namanya manusia pasti pengen rezekinya lancar dan berkah. Bener gak Bu? Pengen lancar gak rezekinya? Berkah mau gak? Masya Allah. Apa benar katanya kalau kita atau merawat anak yatim itu bisa mendatangkan rezeki? Yuk kita tanya sama guru kita kembali nih. Ustadz Febri Sugianto, mohon izin waktunya silakan. Ya, bismillah. Jadi kalau tadi kita sudah katakan bahwa mengelus rambut anak yatim atau kepala anak yatim itu mendatangkan rezeki. Nah dari sini saya akan membedah sedikit berbeda mungkin Beb ya. Tidak dalam kitab tentang anak yatimnya, tapi di sini dari sisi kesehatan. Ya orang bisa sehat ketika orang itu bisa mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah orang ketika tidak melihat yang di bawah dia dan memandang hanya di atas, itu namanya orang yang tidak pernah mensyukuri dan akhirnya muncul penyakit banyak. Ketika orang berambisi, saya pengen ini, pengen itu, tiba-tiba dia bertemu dengan anak yatim, lalu dia tatap dan dia elus kepalanya, keinginan lainnya itu rontok. Ini salah satu hikmah. Ya, makanya dikatakan bahwa rezeki datang karena tanpa dia sadari dalam kacamata tentang pengobatan, dalam kacamata At-Tibun Nabawi, dengan dia datang dan mengelus kepala anak yatim tersebut, maka keinginan dunia, harapan, ambisinya yang begitu besar itu rontok karena dia ada pembanding antara dia dengan orang yang di bawah dia. Nah, masyarakat kita atau kita notabene hari ini hanya berpikir kemasan. Ya, tidak pernah membicarakan inti. Maka yang ada hanyalah otak saya harus bekerja bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Akhirnya apa? Lelah. Makanya kenapa dijadikan salah satu hikmah dari anak yatim itu adalah tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Ya, jadi ketika kita mau boros, lihat mereka. Tatap wajah mereka. Ya, mereka itu butuh perhatian kita, mereka itu butuh belayan kita, sebagaimana kita membelai anak-anak kita. Nah, jadi seolah-olah tidak ada lagi ambisi-ambisi tentang dunia yang luar biasa. Ini para jamaah sekalian, sekarang kita lihat, kita bercermin pada diri kita. Tentang diri kita, bagaimana sekarang kita misalnya ada di pasar. Apa harapan yang kita ini? Semuanya pengen dibeli. Apalagi ada diskonnya, betul nggak Ustadz Maulana? Ya, nah semuanya karena ketika kita berada di pasar maka ambisi kita tentang keduniaan pasti akan muncul. Tapi ketika kita datang ke tempat di gunung, tempat yang indah, ada air terjunnya, ada sawahnya, seolah-olah dunia itu minggir semuanya. Karena apa? Takjub. Jadi kalah pembanding kita yang tadinya standarnya diri kita, kita hadapkan dengan sesuatu yang lebih besar. Maka seolah-olah kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, makanya carilah pembanding yang lebih bawah sehingga kita bisa bercermin atau yang lebih besar sekali supaya apa? Kita tidak ada kesombongan. Makanya anak-anak yatim kita adalah bagian dari cerminan kita.
Kepedulian kita sama mereka itu sama dengan nanti kita akan dikumpulkan sama. Ya, bersama dengan Rasulullah. Kita sayang sama mereka sebagaimana Nabi mengatakan ketika kalian mencintai seorang ulama, maka nanti di yaumil akhir kalian akan ditemukan dengan orang yang kalian cintai. Ketika kalian mencintai anak-anak yatim dan kalian bisa mendidik anak-anak yatim itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, maka nanti di yaumil akhir juga kalian akan ditemukan dengan mereka. Nah, makanya ingat sekali lagi, gambaran nanti di akhirat adalah gambaran apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita hari ini di dunia senang kepada kemaksiatan, maka siap-siap kita masuk nerakanya Allah. Tapi hari ini kita senang bersama dengan anak-anak yatim, maka insya Allah nanti di akhirat kita dikumpulkan dan merasakan nikmatnya bisa bersama dengan Rasulullah. Ya, maka carilah pembanding supaya apa? Rezeki kita. Nah, makna rezeki ini bukan hanya uang. Ya, jadi salah kalau masyarakat hari ini menganggap bahwa rezeki itu adalah uang. Saya dapat gaji sekian, saya dapat bonus sekian. Tidak, rezeki yang paling besar adalah satu kenikmatan iman pada diri kita. Satu kesehatan yang besar. Ya, jadi anak yatim sebagai tazkiyatun nafs kita, menyucikan jiwa kita. Menyucikan jiwa kita. Jadi bicara masalah rezeki ini nggak melulu selalu uang. Ini Masya Allah. Tapi memang Allah ini memberikan rezeki yang nggak pernah disangka-sangka. Buktinya kalau kita pikir-pikir Pak Joko gitu ya. Betul. Punya anak banyak, anak yatimnya, anak asuhnya. Rezekinya dari mana-mana bisa masuk. Ngajar 5. Alhamdulillah, iya. Tambah anak yatim 38. Masya Allah 43. 43. Masya Allah luar biasa ini rahasia Manusia Allah. tidak mungkin kan? Iya. Tapi Allah cukupkan. Masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Febri Sugianto atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita. Kita akan mendengarkan tausiah kembali dari Ustadz Maulana. Dan juga nanti akan ada segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Kafi dan juga Habib Muhammad bin Syahab. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah.